Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Afandi SPD, tempat tanggal lahir Solo 27 Maret 1989, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, PPG Piloting Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan NIM 2574827565 dari SMA Negeri 2 Tebo akan melakukan ujian kinerja PPG tahun 2025. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kita belajar lagi dengan waktu informatika, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas persiapkan, kita berdoa. Siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robbal wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa selesai. Oke. Selesai. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran peserta didik hari ini. Kira-kira ada yang izin sakit? Hadir semua? Oke, alhamdulillah hadir semua, sehat. Ya. Sebelum kita mulai lagi, Bapak ingin mengecek kesiapan peserta didik. Ya. Silakan berdiri. Oke, nampaknya rapi semua, ya. Ini pembelajaran kita, ya. Kalau di pembelajaran kita nyaman, bersih, kita pun akan nyaman, akan lebih merasa gembira dalam menerima materi pembelajaran dari guru. Ya, oke, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib, ya. Kita menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri. Oke, mulai. Setelah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia, ya, karena saya generasi sekarang gaptek, yang nama istilahnya tidak tahu dengan teknologi itu gaptek sekali, ya. Oke, sebelum kita mulai lagi, Bapak ingin menanyakan kesiapan peserta didik, ya, bagaimana perasaannya hari ini, ya. Silakan Bapak tunjuk. Kemudian coba silakan kalian juga pilih di sini, di sana. Silakan maju, ya. Nanti Bapak minta beberapa orang lagi untuk mengklik emoji yang ada di tampilan di komputer. Jadi mood. Oke. Alhamdulillah Julian moodnya senang hari ini,
ya. Berikan aku dulu. Sangat menggembirakan, ya. Mudah-mudahan menggembirakan sampai jam pelajaran kita selesai. Ya, selanjutnya mengungkapkan perasaannya. Hari ini dia merasa senang, ya. Sudah senang sampai jam pelajaran habis dan sampai jam sekolah selesai. Ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita, ya, untuk pembelajaran kita akan mempelajari tentang materi berpikir komputasional, ya. Karena berpikir komputasional ini sangat berkaitan dengan dengan pembelajaran kita sebelumnya, ya. Nah, akan Bapak sampaikan, ya, tujuan dari pembelajaran kita. Ya. Selanjutnya, Bapak akan melakukan case breaking, ya, Case breaking ini adalah 4 pola angka, ya, 2 pola angka. Yang pertama, pola angkanya, ya. Di sini ada angka 2, 4, 6, 8. Nah, silakan peserta didik lanjutkan angka berapa yang selanjutnya itu. Jawaban dari tebak angka itu. 25 dan 36, ya. Jadi langkah-langkahnya adalah 4 dikali 4, ya. 4 kali 4 16. Berarti intinya itu urutannya ini 1 dikali apa, ya. Jadi hari ini kita akan belajar seperti ilmuwan, ya, seperti ilmuwan komputer dan programmer untuk memecahkan suatu masalah kompleks dengan cara berpikir komputasional, ya, dengan cara berpikir komputasional. Oke, nah, selanjutnya penilaiannya nanti kita akan berdiskusi berkelompok, ya, untuk memecahkan suatu masalah, ya, yang akan kalian pecahkan. Ada permasalahan diskusi dan pengenalan pola, ya. Sebelumnya kita lihat dulu tayangan video tentang berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memakai juri dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer, ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah yang ingin pergi ke restoran, C. Anak yang ingin pergi ke hotel, atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.com. Oke. Nah, jadi penjelasan video ini ada 4 konsep. Dari computational thinking, ya. Bagaimana interpretasi, pengenalan pola, operasi, kemudian algoritma, ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, coba kita memberikan jawaban dari video yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira bus mana? Kira-kira busnya akan berhenti di mana dulu untuk urutannya? Oke, jadi alhamdulillah peserta ini sudah mulai paham, ya, sudah mulai mengerti apa yang disebut dengan berpikir komputasional, ya. Nah, hari ini kita hanya mempelajari 2 konsep dulu, ya, yaitu adalah dekomposisi
dengan pengenalan pola. Ya, dari pengenalan pola, misalkan ini, bayangkan kalian membuat sebuah video. Misalkan kalian diperintahkan untuk membuat sebuah video promosi sekolah, ya. Kalau kalian ingin membuat videonya, otomatis kalian bingung kan? Bingung. Kemudian misalkan seperti ini, kita nanti kan Bapak berikan kalian waktu untuk berdiskusi, ya, berdiskusi sekitar 20 menit, ya, sekitar 20 menit. Jadi arahannya seperti ini. Ini Bapak bagikan LPPD-nya. Di sana ada beberapa pokok permasalahan, ya. Ada beberapa pokok permasalahan yang Bapak tuangkan di LPPD-nya, ya. Untuk durasinya sekitar 20 menit. Nanti kalian maju, ya. Kelompok itu sekitar 5 menit saja, ya. Setelah itu nanti ada tanggapan dari kelompok lain, ya. Ada tanggapan dari kelompok lain. Nah, contoh komunikasi, ya. Jadi tidak ada yang tumpang tindih, ya. Jadi kalian diajarkan bagaimana bisa menjadi pembelajaran itu bermakna, berkesadaran dan menggembirakan, ya. Bagaimana kalian bisa memahami pendapat teman kalian. Silakan kalian kerjakan, ya. Kerjakan tugas kelompoknya. Bapak berikan durasi sekitar 20 menit. Nanti 20 menit lagi kita untuk presentasi, ya. Oke, silakan dimulai. Iya, masalahnya kalian disini dari panitia seperti ini. Mencari proyek lain bagian-bagian. Ada yang bagian apa? Jadi bagian fungsi, bagian rekomendasi. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 mengatakan Andika Yan Prasetya, Cindy Ernita Risma Nomor Sumatera, Deila Windy Ardelia, Salita Novel, Injil Yusuf Putri akan menjelaskan masalah dekomposisi dan pengenalan pola yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertanyaan yang nomor 1 mengenai dekomposisi masalahnya, kalian ditunjuk sebagai ketua kelas, kalian ditunjuk sebagai ketua panitia kelas meeting yang akan diadakan selama 3 hari. Kegiatan ini melibatkan semua kelas 10, 11, dan 12. Terus ada 8 jenis lomba. Terus ada panitia ada 17, 12, Oke, dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Silakan beberapa dari kelompok Bapak beri kesempatan satu kelompok untuk bertanya, silakan. Oke, silakan kepada kelompok berapa? 2. Ada Yulan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
berdua ingin bertanya. Kan kalian sudah mengkaji masalah dari beberapa bagian. Ya, jelas? Oke. Jadi tolong bisa tambahkan ya, tanggapan dari telepon berikan jawaban tanggapan dari Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Kami sudah terima kasih atas pertanyaannya. Kami sudah membagi lomba dan jadwalnya. Untuk yang perlu ditambahkan, kami telah menambahkan anggaran yang termasuk hitungan biaya untuk hadiah, konsultasi dan Oke, ya. Oke, terima kasih pada kelompok 1 penampilannya sangat luar biasa. Silakan duduk kembali. Berikan amplop. Ya, silakan duduk. Baik, sekian dari kelompok 1. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Baik, pada kelompok berikutnya. Bapak Ibu yang antusias kelompok dari pembelajaran kita hari ini sangat tinggi, ya. Tapi kita tetap sesuai jurusannya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih pada semangat semua kan ya? Sekarang kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Mohon disimak bersama-sama dan jangan lupa kalau ada yang rasanya janggal nanti ditanyakan. Baiklah, pertama kenalin saya Pak Fikri Esa. Saya Dewi Mahardani, saya Otoran Alhamdulillah. Saya Pembantu Dewi Fitriani. Kami akan dimulai oleh Nur. Silakan kepada Nur, silakan. Pertama dari komposisi masalah. Kalian ditunjuk sebagai ketua penjaga komite. Tema dua yang akan dilakukan selama 3 hari kegiatan ini melibatkan semua kelas 10, 11, dan 12. 8 jenis lomba futsal, basket, voli, badminton, catur rumah, tari kreasi, puisi, dan desain poster. Panitia dari berbagai divisi, jadwal pertandingan dan acara. Baik, itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaannya silakan pura-pura dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami menemukan beberapa pola. Pola yang kami temukan ialah 1. Ada 2 kelompok mata pelajaran. Dalam kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan diadakan selama 3 hari. Kegiatan ini melibatkan semua kelas 10, 11, dan 12. Gerakan jenis lomba, futsal, basket, voli, badminton, cerdas cermat, tari cetak. Jawabannya iya, membantu kami karena dapat membantu kami memecahkan masalah-masalah yang rumit menjadi yang lebih sederhana. 2. Berikan satu contoh lain dari kehidupan sehari-hari kalian di mana kalian bisa menerapkan pengenalan bola. Jawabannya, mengenali bola cuaca agar bisa siap-siap membawa payung atau tidak. Itulah presentasi dari kami. Sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Selain contoh dari yang ada di LKPD tadi, coba pikirkan satu masalah lain dari dalam kehidupan kalian sebagai siswa. Ini kami tidak bingung harus mulai dari mana dan siapa ngerjain apa. Baik, terima kasih. Baiklah, presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 8 jenis lomba yaitu futsal, basket, voli, badminton, cerdas cermat, tari kreatif, puisi, dan desain konten. Panitia dari berbagai divisi dan jadwal pertandingan dan acara. Jadi, gunakan konsep dekomposisi untuk memecah masalah besar. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, dari pola jadwal ulangan yang kalian identifikasi, apa kesamaan atau keteraturan yang kalian temukan, dan bagaimana pola ini bisa membantu kalian lebih efisien dalam belajar? Sekian, terima kasih. Mata pelajaran matematika dan fisika, dan ekstra kedua kimia dan biologi. Ya, ulangannya selalu di hari yang sama, Senin dan Rabu. Polanya bergantian setiap 2 minggu. Dan jarak antara ulangan yang sama adalah 2 minggu. Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa diterima? Nah, Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari beberapa penjelasan dari kelompok kalian, ya, dari presentasi yang kalian buat. Nah, dengan berpikir komputasional kita dapat mengerjakan masalah-masalah kompleks sehari-hari ya, bisa lebih mudah. Ya, nah sekarang Bapak ingin menyamakan persepsi ya tentang materi kita hari ini. Nah, silakan kalian buka di handphonenya. Itu sudah Bapak link-linknya. Kita menjawab 10 pertanyaan ya. Sudah dibuka? Nah, itu sudah mulai. Silakan kalian coba isi hasilnya. Nah, kita lihat. Juara 1 menjelang yang terbanyak Fani. Fani Musyayani. Oke, berikan apa dulu. Alhamdulillah kita bisa mengikuti gamesnya tadi ya.
Ya. Dari hasil pertanyaan BIM tadi, dari presentasi kita tadi, nampaknya peserta didik sudah bisa memahami ya bagaimana profesional dengan konsep, dengan posisi dan pengenalan pola. Ya. Dari kegiatan kita tadi, apa yang kalian rasakan kira-kira? Apakah memecahkan masalah jadi lebih mudah? Ya. Bisa menjadi lebih mudah ya. Nah, setelah itu bagaimana dengan pengenalan pola? Apakah dapat membantu kalian? Ya. Dengan pengenalan pola kita dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Selanjutnya, ya kita akan menyimpulkan. Kita akan menyimpulkan dari materi kita hari ini, ya. Nah, silakan dari Ibu pernah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, silakan. Bahwa bukan membuat kemudian arah pendekatan sistematis untuk beberapa masalah, ya silakan kepada teman-teman. Di pastinya ada Pak. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, computational thinking adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil dan dapat kita selesaikan yang mudah. Hari ini kita belajar dua landasan berpikir, yaitu pengenalan pola dan dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Itu saja. Memberikan kesimpulan dari materi berpikir komputasional dengan beberapa konsep, ya, beberapa landasan yaitu dekomposisi dan pengenalan pola. Ya, kemudian untuk informasi pertemuan kita selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang konsep algoritma dengan abstraksi. Ya, kita harus mencari barang yang terdekat dahulu. Ya, barang terdekat dahulu dari pelajaran kita tadi. Nah, kalau misalkan kita nggak menemukan itu, sebenarnya kita bingung ya menjadi lokasi atau tempat barang-barang yang akan kita beli tadi. Nah, ada gambaran yang lain dari kelompoknya, silakan. Ya, silakan Pak. Jadi komposisi yaitu abstraksi yaitu berfokus pada hal yang penting saja. Misalnya kita di sini mau nyiapin buku buat mata pelajaran besok. Misalnya besok pelajarannya bahasa Indonesia. Algoritma abstraksi untuk minggu depannya. Ya. Nah, dikarenakan waktu kita sudah selesai, ya, pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjut di pertemuan minggu depan. Oke, silakan ditutup dengan berdoa. Silakan berdoa. Kita berdoa. Siap, kira untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya.